ini bagus sekali ini ya. Di Instagramnya siapa namanya ini? Banyak sekali ini. Entah ini mainan laptop kalau sini kalau nggak canda. Iya ya. Kok kayaknya lagi asik lihat. Iya asik sekali nih. Iya. Instagramnya cantik-cantik banyak. Kok mainan laptop sambil dipangku sih? Kenapa? Itu nggak baik loh buat kesehatan reproduksi. Emang ada hubungannya main laptop sama gangguan reproduksi? Oh iya, itu kalau misalnya kita main laptop dengan cara dipangku, Iya. itu akan mengganggu organ reproduksi. Ya ampun, iya tuh Bu. Iya. Oh, ya udah ya udah. Oh, tapi saya nggak tahu soalnya kalau ada gangguan reproduksi ketika main laptop. Iya, karena kalau kita memangku laptop dengan cara seperti itu Iya. akan mengganggu organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Oh, ya udah Bu, mulai sekarang laptopnya saya taruh di sini kalau gitu. Iya, lebih baik kalau kita menggunakan laptop ditaruh di meja. Oh, ya udah. Iya. Sekarang Ibu jelaskan nanti apa saja yang mengganggu kesehatan reproduksi pada remaja. Oke. Teman-teman, kamu tahu nggak kalau kebiasaan mangku laptop itu nggak baik buat kesehatan? Karena radiasi dan panas yang dipancarkan dari laptop itu dapat mengganggu sirkulasi darah dan kesehatan alat reproduksi pada perempuan. Nah, jadi tidak hanya pada perempuan yang bisa mengganggu reproduksinya, jadi pada lelaki pun juga bisa terganggu jika memakai laptop terlalu lama. Gitu guys. Dan tidak cuma kesehatan itu saja, ada hal yang harus dihindari dan ada hal juga yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yuk kita cari tahu teman-teman. Nama saya Umami dari Puskesmas Karangan, pemegang poli remaja, dan Saya Randy dan kita nanti akan membahas tentang reproduksi kesehatan pada remaja, pria dan putri. Jadi gini Kak, kita harus selalu bilangi pada remaja putra dan putri karena pada zaman sekarang itu jarang sekali yang menjaga kesehatan pada tubuhnya, terutama pada reproduksinya. Jadi kita harus bilangin pada teman-teman kita, remaja putra dan putri, oke? betul Kak Randy. Jadi di antara para remaja yang sekarang ini biasanya belum memiliki ilmu atau pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara menjaga organ reproduksinya. Nah, mari kita lihat beberapa tips untuk menjaga organ reproduksinya. Siap Kak Mami. Nah, sekarang kita di sini akan memberikan tips-tips pada remaja putra dan putri untuk selalu menjaga kebersihan alat reproduksinya. Oke deh teman-teman, aku duluan ya yang akan memberikan tips-tipsnya. Nah, ngomongin masalah kesehatan reproduksi, biasanya nggak afdol kalau tidak dimulai dengan cara membersihkannya. Oleh karena itu, tips yang pertama adalah dengan cara mencuci alat kelamin. Nah, sehabis buang air kecil, jangan lupa basuh vagina dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih yang mengalir agar terhindar dari sisa-sisa dari kotoran atau air seni dan juga bakteri. Setelah itu jangan lupa dikeringkan dengan menggunakan handuk atau tisu yang berkualitas tinggi. Karena menggunakan tisu yang tidak berkualitas tinggi atau yang mudah robek itu nantinya akan masuk ke dalam vagina dan bisa menimbulkan keputihan. Oke teman-teman, mencuci vagina dengan sabun dapat menyebabkan vagina menjadi kering, iritasi, dan gatal-gatal loh. Selain menggunakan sabun, jangan terlalu sering menggunakan cairan pewangi atau sabun antiseptik karena bisa mempengaruhi pH, mengganggu keseimbangan organisme, dan juga menyebabkan infeksi loh. Pokoknya yang baik adalah membasuh vagina dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan mengeringkannya dengan handuk. Teman-teman, jangan terlalu sering menggunakan toilet umum ya. Toilet umum di sini maksudnya seperti toilet umum di sekolah, di mall, di terminal, di stasiun, di pasar, rumah makan, dan apabila itu ada pilihan WC duduk atau WC jongkok, sebaiknya kamu menggunakan WC jongkok aja. Karena misalkan di WC duduk tersebut tidak tersedia kertas dudukan sekali pakai atau sanitizer untuk membersihkan WC duduk tersebut, nah lebih baik menggunakan
air yang mengalir. Di situ ada, misalkan di situ tersedia ember, jangan menggunakan ember tersebut. Lebih baik kita menggunakan atau membawa botol yang diisi dengan air dari keran yang mengalir, lalu kita membersihkannya dengan cara membilasnya. Jadi itu tadi yang dijelaskan oleh Kak Mami tadi, menjelaskan tentang kesehatan reproduksi pada remaja putri. Jadi pada remaja putra juga tidak kalah pentingnya untuk menjaga kebersihan reproduksinya. Ada tip yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah bagaimana cara kita membersihkan ya. Jadi kita bisa membersihkan dengan air mineral, kita guyur, dan kita juga bisa menggunakan sabun. Tapi jangan lupa kita menggunakan sabun yang secukupnya saja. Nanti kalau terlalu banyak sabun, nanti bisa menyebabkan iritasi di penis. Dan kalau penis terjadi gatal, jangan terlalu digaruk-garuk ya. Kalau digaruknya terlalu berlebihan nanti bisa menyebabkan luka ya. Jadi tidak bagus juga untuk kesehatan reproduksi. Itu tadi adalah tip yang pertama. Dan tips yang kedua, kita menjaga kebersihan dengan cara mencukur ya. Mencukur rambut tipis-tipis yang ada pada sekitar penis ya. Kita bisa menggunakan gunting yang steril, yang bersih. Dengan kita cukur yang rapi, kita bisa mengurangi pertumbuhan mikroorganisme ya. Jadi itu tadi tips menjaga kebersihan, kesehatan reproduksi remaja, putra dan putri. Dan ada lagi jauhi ya, jauhi narkoba, jauhi nafsa, jauhi alkohol, jauhi rokok juga. Karena pada rokok itu bisa mengganggu kesehatan reproduksi pria. Biasanya terjadi hipotensi ya. Jadi pada remaja putra kalau kebanyakan merokok nanti menyebabkan hipotensi. Dan untuk perempuan kalau merokok bisa mengakibatkan kerusakan pada ovarium. Itu tadi. Dan jauhi juga narkoba, alkohol, karena pada narkoba dan alkohol itu akan merusak pikiran. Jadi kalau kita banyak menggunakan narkoba atau nafsa, alkohol bisa mengganggu kerusakan pikiran, jadi halusinasi, dan bisa menurunkan prestasi remaja putra dan putri. Nah itu tadi tips-tips bagaimana menjaga kesehatan reproduksi pada pria dan putri. Oke, terima kasih Bu Mami. Nah, tips selanjutnya adalah berhubungan dengan celana dalam. Sebelum memakai celana atau memakai rok, sebaiknya remaja putri atau putra harus menggunakan celana dalam yang nyaman atau tidak terlalu ketat. Apabila kita menggunakan celana dalam yang terlalu ketat, itu akan mengganggu sirkulasi darah dan mengganggu organ reproduksi atau kelamin. Selain itu, untuk remaja putri dapat berisiko keputihan loh. Nah, jangan lupa kita memilih celana dalam dari yang berbahan katun, karena dengan katun itu akan menyerap keringat. Jangan lupa mengganti celana dalam sehari minimal 2 kali apabila kalian itu berkeringat banyak. Nah, tips berikutnya adalah khusus untuk remaja putri teman-teman, yaitu berhubungan dengan menstruasi. Selama kamu menstruasi, usahakan untuk mengganti pembalut setidaknya 3 hingga 4 jam sekali, sehingga kuman-kuman di dalam pembalut tidak berkembang baik dan masuk ke dalam vagina. Nah, selain itu, pada saat buang air kecil, pada saat kamu menstruasi, usahakan dibarengi dengan menggunakan pembalut. Oh iya, jangan lupa pilih pembalut yang netral dan tidak menggunakan parfum, supaya tidak terlalu banyak bahan kimia di dalam pembalutnya. Itu tadi tip-tipnya banyak sekali yang diutarakan oleh Kak Mami. Jadi sekarang untuk remaja putra dan putri dilarang memangku laptop tadi ya Bu Mami ya. Dan yang kedua, jangan menduduki jok yang terpapar matahari langsung karena terlalu panas bisa mengganggu alat reproduksi dan mengganggu proses aliran darah. Jadi kurang lancar dan sebagainya, itu sangat tidak bagus. Jadi hindari mulai sekarang ya. Kita harus selalu menjaganya agar sirkulasi darah dan kerja alat reproduksinya menjadi lancar, begitu Bu Mami ya Kak Mami. Jadi ini tadi kan kita sudah memberikan tips-tips untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja putra dan putri. Jangan lupa dipraktekkan. Jangan lupa dipraktekkan ya teman-teman. Dan selalu pantau di YouTube ini untuk selalu melihat video-video tentang kesehatan remaja putra dan putri. Nah, akhirnya saya, Kak Mami, dan saya, Mr. Randy, mohon pamit dulu teman-teman. Bye-bye.